Dark Mage. Give me the Fugu roll. Halo gebrakers, walaupun kalian ngagebrak, apakah lagi musim ngijih di tempat kalian? Semoga mendatangkan rezeki dan barokah ya bre ya, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Amin. Kali ini kita akan nganjang ke dunia sihir, sebuah film yang berjudul Daniel Spellbound, bercerita tentang misi untuk menyelamatkan dunia mereka dari penyihir terkuat yang sangat membagongkan. Seperti apa kisahnya, kita geder aja langsung ke filmnya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Daniel Spellbound. Ini gegebirnya. Dia merupakan seorang pelacak benda sihir di mana dia sedang berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan monster dan bermaksud mau mencari jamur untuk sebuah mantra yang terdapat pada si monster. What have you guys been eating? Score. Ya, masalah pun muncul tatkala dia tidak sengaja ngadupak sebuah patung kepala emas. Para monster yang menghampirinya mengira kalau si Daniel akan mencuri patung tersebut. Catch. Selagi dikejar oleh para monster sesuai pekerjaannya yang pasti akan selalu berhadapan dengan bahaya, dia sudah bersiap akan hal itu dengan bekal senjata berupa sebuah ketapel dengan amunisi berbagai macam efek, mulai efek tiporos yang bisa nembus tanah, efek setrum yang membuat tidak bisa bergerak, dan terakhir efek es yang dia keluarkan ketika melintasi sebuah jembatan dan tertangkap di sana. Si Daniel pun berhasil kabur dari sana, yang ternyata lokasi dari tempat tadi merupakan ruang bawah tanah di tengah kota, dan jamur tersebut ternyata adalah pesanan dari seseorang penyihir bernama Tyson, juga seorang penjual hotdog yang akan dia gunakan untuk melengkapi mantranya. Oh yeah, that's the good stuff right there. Hade-hade wae si Amang eta gak perlu karyawan kalau begitu mah. Tapi si Amang Tyson di sini memberitahu si Daniel kalau tukang roti pai sedang mencarinya. Usut punya usut, si Daniel ternyata berhutang pada si tukang roti tersebut. Tapi si Daniel sudah punya solusi untuk melunasinya, yaitu dengan mawar pugu. Entah apa itu mawar pugu, yang jelas dia sudah mengetahui lokasi keberadaannya, dan ketika dia mendapatkannya maka semua hutangnya akan lunas. Ya, padahal cikene mah diingetan, si Daniel harus bertemu dengan anak buahnya si tukang roti, langsung menyetrumnya hingga tak sadarkan diri dan dibawa ke hadapan si tukang roti bernama Pimaker yang menagih hutangnya, yaitu berupa benda sihir bernama Kumisdom yang telah dipesannya namun tak kunjung diantar juga. Di mana si Daniel menjelaskan kalau saat di perjalanan ketika hendak mengantar, dia bertemu dengan sebuah biro keamanan yang mengejarnya dan terpaksa harus membuang benda tersebut. Nampaknya benda-benda sihir itu ilegal ya bre ya. Namun si Nyonya tidak percaya itu, seraya memanggil peliharaannya yang merupakan seekor babi untuk mencari benda sihir pada si Daniel. Hey, come on! Struggle. The pig snip. Get this thing off of me! Yards away. Menemukan sebuah jamur yang tadi, tapi itu tidak cukup dan bukan itu juga barang yang diinginkan si tukang roti. Dia bermaksud akan menghancurkan mata si Daniel dengan besi yang sudah dipanaskan. Namun tidak jadi karena si Daniel memberikan sebuah penawaran yang sangat menarik, yaitu dalam 24 jam dia akan menemukan mawar pugu dan menyerahkannya dengan catatan semua hutangnya lunas. Si Daniel pun diberi tanda sihir, sebuah perjanjian pada lengannya, tapi si tukang roti ini benar-benar sadis. Dia tetap akan menghilangkan satu mata si Daniel karena telah membohonginya. Berhasil lolos dari sana, alangkah terkejutnya si Daniel kalau ternyata babi itu bisa berbicara, dan dia bernama Hogi, seraya berterima kasih karena telah membebaskannya dari si Nyonya tukang roti yang kejam, dan si Daniel menawarkan kerjasama pada si babi untuk mencari mawar pugu bersama-sama, dan kita bisa bebas dari si tukang roti. Here, just hoof pump it, bro. Mereka pun langsung ke lokasi mawar pugu yang sudah diketahui si Daniel di sebuah pabrik, namun bukan sembarang pabrik, dan si Daniel perlu indera penciumannya si Hogi supaya bisa lebih cepat menemukan mawar pugu tersebut. There! Ta-da!
Alchemist Triad? Are you sure you did it right? Nose doesn't lie. Your nose is just trying to get it. This is nothing but a dusty old vending machine. Oh, no! Sampai lagi ke ruang bawah tanah, tapi terlihat seperti lab penelitian dan si Hogi mencium aroma sihir yang sangat kuat di sana. Namun yang dia lakukan justru malah naik ke atas patung gurita, disuruh turun dan diperingatkan si Daniel supaya jangan menyentuh apapun. Don't touch anything. Ayahku istuning si Hogi, entah apa yang terjadi sama patung guritanya setelah disentuh si Hogi tadi, tapi mereka akhirnya menemukan mawar fugu. Ternyata sihir yang akan dikeluarkan oleh mawar fugu ini bisa memperpanjang umur hingga beberapa dekade, tapi sebaliknya jika kita salah memilih pada saat ini, maka akan menyebabkan kematian seketika yang sangat-sangat menyakitkan dan yang terjadi. No, Ternyata patung gurita tadi hidup yang tidak lain adalah makhluk penjaga mawar fugu. Sempat terdesak, bahkan si Daniel sampai tertangkap, namun berhasil dikalahkan dengan cara mengecohnya supaya tentakelnya menyentuh mawar fugu yang salah. Oh man, did you just touch that rose? Setelah berhasil mendapatkan mawar pugunya, mereka keluar dari sana dan berencana akan melanjutkan kerjasamanya demi cuan yang lebih besar lagi. Namun tiba-tiba petugas dari Biro Keamanan Penegakan Sihir ujug-ujug muncul di sana dan menangkap mereka. I never touched anything. Juga keesokan harinya giliran si Tyson yang didatangi oleh seorang petugas biro dia bernama Lucy dianggap telah melanggar kode etik sihir. Si Tyson pun akhirnya tertangkap juga. Sedangkan si Daniel dan si Hogi yang dibawa ke markas biro dihadapkan langsung dengan pemimpin dunia sihir yang bernama Primus. Ini jentulnya, kirain cowok si Primus, yang ternyata si Primus ini merupakan rekan ayahnya si Daniel sewaktu masih di biro dan menawarkan si Daniel supaya mengikuti jejak ayahnya, memberikan sebuah buku yang tidak asing baginya, bertuliskan sebuah petunjuk mengenai apa yang sedang ayahnya cari sebelum meninggal, yaitu sebuah telur gripon, di mana para penyihir kuat sedang berlomba-lomba untuk mendapatkannya demi menguasai seluruh dunia sihir. Dan sebelum itu terjadi, Biro menginginkan si Dennis untuk menjadi pelacaknya dan menemukan telur gripon. Namun itu ditolak si Daniel, meskipun si Primus menawarkan juga akan menghapus perjanjiannya dengan si tukang roti, karena mawar pugu sendiri sekarang terkunci di berangkas sihir Biro. Si Daniel tetap kekeh menolaknya karena melihat dari jejak sang ayah yang dia anggap telah menyia-nyiakan hidupnya hanya untuk Biro. Dan tidak lama dari itu datang juga si Lucy ke sana memerintahkannya supaya membawa si Daniel ke Blok D, memberinya waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Blok D sendiri adalah sebuah tahanan kepanjangan dari Dungeon, dan ternyata si Daniel satu sel bersama si Tyson. Dia telah mengetahui apa yang terjadi sama si Daniel dan sangat tidak menyangka bisa mendapatkan mawar fugu yang sulit ditemukan, di mana si Tyson juga punya informasi penting tentang Dark Mage. Kalau orang bernama Victor Albrecht sedang kencar-kencarnya menyewa semua pelacak sihir yang ada demi menemukan telur gripon dan mengumpulkan semua sihir yang ada. Informasi itu ternyata dia dapatkan ketika mengklon dirinya dan berjualan di setiap penjuru New York. Namun mereka harus dijadikan incaran oleh orang lain yang satu sel dikarenakan perjanjian si Daniel yang sudah habis waktu. Attention! Attention! The Pie Maker! The bearer of this tattoo, Daniel Spellbound, is now in violation of a deal with me. I will reward $10,000 to anyone who brings him to me alive. Or $9,000 if you make mincemeat out of it. Oh, your tattoo advertised for a full-on beating. Berhasil mengecoh mereka dengan cara mengadu dombanya, si Daniel dan si Hogi pun pergi keluar dari sana, langsung menuju berangkas tempat mawar pugu disimpan. Berhasil mendapatkannya kembali, tapi mereka kembali dihadang oleh si Lucy. Namun masalahnya bukan itu, melainkan tiba-tiba ada yang datang ke sana. Dark Mage. Give me the Fugu Road.
Ya, itu dia si Dark Mage, sangat menyeramkan dan sangat kuat, tidak mempan dengan sihir, berhasil mengalahkan si Lucy sekejap mata dan mengambil mawar fugu dari si Daniel. Kejadian itu membuat si Daniel berubah pikiran yang semula menolak si Primus, sekarang sebaliknya dikarenakan tidak bisa memberikan mawar fugu ke si tukang roti yang akan jadi masalah besar untuk dirinya dan si Hogi. And for insurance purposes. You don't know what it's like having your boss literally branded on you. Setelah bergabung mereka mencari dinding yang dipenuhi grafiti. Usut punya usut, ternyata dinding tersebut mengandung sihir, merupakan akses ke sebuah ruangan yang merupakan tempat segerombol peri bertujuan untuk mengambil sesuatu di sana. Namun aksinya harus ketahuan karena si Hogi yang tidak daik cicing membuat para peri ngamuk sama de lebah meureun mencek urang banyak. Lebah yang dicuri madunya jadi ngararamuk, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari sana. Ternyata yang diambil tadi adalah jelly peri yang pastinya masih merupakan benda sihir, dan si Daniel bermaksud akan menukarkannya dengan peralatan pada seseorang penjaga bar yang mereka sebut cheat code, tempat para pelacak nongki. Daniel Spellbound, human. Ya, sebelum masuk mereka harus melakukan scan, merupakan sebuah penegakan kode pelacak. Dalam kata lain, setiap pelacak yang berubah bentuk atau menyamarlah akan ketahuan sama alat ini, maka orang tersebut tidak bisa melakukan kesepakatan di sana, entah itu perjanjian atau sebuah transaksi. Namun yang mengejutkan pada saat si Hogi yang di-scan, di mana alat tersebut menganggap kalau si Hogi adalah manusia, dan faktanya memang benar. Si Hogi menjelaskan kalau kala itu dia terkena kutukan yang sangat kuat, tidak ada alat atau orang yang bisa membatalkan kutukannya, dan yang paling penting si Hogi tidak mau membahas itu. Great to see you again, Hector. Si Daniel pun menemui si Hector penjaga bar yang akan membarter jelly peri dengan ketapel baru, amunisi, dan yang paling penting adalah token tukang perahu. Namun si Hogi ini biang ribut, terjadi perselisihan dengan seorang pelacak lain yang mereka sebut si Goblin. Tapi tiba-tiba Burden unknown. masuknya sang pelacak ini menyedot perhatian orang di sana karena dia telah membawa tanduk Minotaur yang tidak pernah bisa dilakukan oleh pelacak manapun. Usut punya usut, dia bernama Burden, seorang pelacak terbaik di dunia yang juga merupakan seorang penyihir. Pantesan ya bro ya, pelacak sekaligus penyihir. GG parah. Sementara di biro, si Primus merasakan rasa kemalang yang tidak biasa seraya memanggil si Lucy untuk mengawasi si Daniel dalam setiap gerak-geriknya. Kembali ke si Daniel yang memberikan si Hogi baju, sedangkan si Hector yang sudah menemukan peralatan yang si Daniel mau, yaitu merupakan barang limited edition, token tukang perahu, tapi si Hector menolak karena tidak sepadan, karena terlalu sedikit, tidak bisa lagi bernegosiasi. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun si Hogi keceplosan berkata, kenapa tidak kau tukar saja dengan buku petunjuk dan rahasia telur geripon. Griffin's egg info could be... Si Daniel di sini menolak karena buku itu bukan alat barter, dan si Hector yang sangat ingin tahu tentang telur gripon menantang si Daniel untuk duel dalam sebuah game. Jika si Daniel menang maka akan mendapatkan apa yang diperlukan secara gratis, dan jika si Hector yang menang maka si Daniel harus menyerahkan bukunya. You got a deal. On the honor of the tracker code. Grooves of Fire! Sebuah game ngedance, dikarenakan si Daniel tidak bisa joget, maka dia mempercayakannya pada si Hogi, dan itu dibolehkan oleh kode pelacak. Namun sayang, meskipun mendapatkan high score, mereka sama sekali tidak mengetahui akan sosok si Hector sebenarnya, yang ternyata adalah merupakan seorang Spider-Man. Tah, ya karek Spider-Man asli. Dan si Hector dengan santuinya memainkan game tersebut hingga mendapatkan high score, yang artinya lebih tinggi dari si Hogi, dan dengan berat hati si Daniel harus menyerahkan bukunya. Tapi yang terjadi... Hey! There's nothing in it!
Entah apa yang terjadi, si Daniel pun terheran-heran tatkala si Hector mengatakan si Daniel penipu karena bukunya berisi kertas kosong dan perkelahian pun tidak terhindari lagi di mana si Goblin ikut-ikutan nimbrung sepertinya masih kesal dengan si Hogi hingga berhasil mendapatkan bukunya. Namun ya, si Borden menolong si Daniel. Secara peraturan kode pelacak, itu bukan lagi milik si Hector karena telah membuangnya. Dan ternyata buku itu sudah dibekali mantra warisan. Hanya si Daniel, atau lebih tepatnya keluarga si Daniel, yang mampu melihat tulisan di buku tersebut. Ketika si Daniel hendak pergi dengan membawa token tukang perahu, tiba-tiba... yang terjadi, kita ketemu lagi di part 2 ya, Bre ya. Siapa aja yang penasaran nih atau pendapatnya bagaimana tentang film ini, boleh di komen.